Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita bersukacita beribadah merayakan Natal, mensyukuri betapa besar kasih Tuhan bagi kita, mengutus anaknya menjadi manusia, lahir di Bethlehem. Di dalam sukacita sedemikian, kami menyampaikan selamat Hari Natal bagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Selamat Hari Natal. Dalam kerendahan hati, marilah kita memusatkan hati dan pikiran kita bersekutu dengan Tuhan yang datang menyelamatkan kita. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Firman itu telah menjadi manusia dan mendiam di antara kita, dan kita melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya. Ya Tuhan Allah Bapa yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena kasih sayang-Mu kepada kami. Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal itu kepada kami untuk menyelamatkan kami dari dosa dan kematian yang selama-lamanya. Kami memohon kepadamu, terangilah hati kami yang gelap ini dengan Roh Kudus. Ajarlah kami supaya kami tahu mengucapkan terima kasih kepadamu, supaya kami terhibur juga di dalam kesengsaraan dan pencobaan karena anak-Mu
Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 46 ayat 10 sampai dengan ayat 11. Jauh dari surga datang. Tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 686 ayat 1 sampai ayat 2. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami, orang yang hina dan tercela ini, di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita, yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar
dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja sebagai korban yang hidup dan kudus oleh sebab anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 610 ayat 1. Nabi Zakaria 9 ayat 9 sampai ayat 10. Yang tertulis dalam Zakaria 9 ayat 9 sampai ayat 10, saya akan membacakan ayat 9 dan kita semuanya membacakan ayat 10. Demikianlah firman Tuhan. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah.
Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 591 ayat 1 sampai ayat 2. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Informasi buat kita hari ini. Pada hari ini, Kamis 25 Desember 2025, Natal pertama, kita mengantarkan persembahan ke depan altar untuk bantuan dampak banjir dan longsor secara serentak di Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Utara. 2. Ibadah Pesta Natal yang pertama. Pada hari ini, Kamis 25 Desember 2025, adalah pesta pertama kelahiran Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat. Kita beribadah seperti biasa, ibadah bahasa Batak, bahasa Indonesia, dan sekolah minggu serta pos pelayanan Goa masuk pukul 9 WITA.
Setelah selesai ibadah, akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus bagi jemaat yang telah menyaksikan iman dan tidak sedang menjalani hukum siasat gereja. Sakramen perjamuan kudus dipusatkan di ibadah bahasa Batak bagi jemaat yang ingin menerima sakramen perjamuan kudus di rumah masing-masing dapat disampaikan ke ketua wilayah masing-masing. Sakramen perjamuan kudus akan dilaksanakan pada hari ini Jumat 26 Desember 2025. Tuhan Yesus memberkati. Jadi nanti setelah selesai ibadah, kita undang seluruh jemaat yang bisa mengikuti sakramen perjamuan kudus untuk hadir di gedung ibadah bahasa Batak. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, setelah ibadah pada hari ini, kepada orang tua yang membawa anaknya ke dalam baptisan kudus, dimohon untuk tinggal sebentar untuk pastoral. Yang keempat, ibadah pesta Natal kedua. Pada hari Jumat 26 Desember 2025 adalah pesta Natal kedua kelahiran Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat. Kita beribadah seperti biasa. Ibadah dilaksanakan di gedung gereja bahasa Batak masuk pukul 9 WITA pagi. Setelah persembahan kedua dilanjutkan dengan sakramen baptisan kudus. Demikianlah informasi buat kita pada hari ini. Kita akan mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 62 dimulai dari ayat 1. Thank
damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui dari segala akal, kiranya memberkatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Natal bagi kita. Mari kita bersalaman. Mungkin tadi ada yang terlambat. Nah, di sini momen kita bersalaman, bersilaturahmi, mengucapkan selamat Natal, menyatakan di dalam kasih Tuhan. Song leader, ada keinginan pendeta menyatakan di dalam kasih Tuhan, di dalam kemahakuasaannya, Tuhan izinkan kita bisa melewati tahun 2025 ini. Amin. Dan kita dihantarkan menghitung hari untuk sampai di tahun baru 2026. Karena tanpa kita sadari bahwa kemahakuasaan Allah itu berkarya dalam hidup kita setiap hari, maka kita selalu bermohon kepadanya, Tuhan anugerahkan kita keselamatan hidup. Itu adalah kekayaan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Maka di Natal ini kita menerima sukacita kasih Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Maka kita menerima firman Tuhan dari Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7. Kita mendengarkan bacaan firman Tuhan. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kireneus menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret ke Galilea, ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, mengolah isi firman Tuhan, kita tidak bisa memakai logika. Sebab cara logika berpikir untuk memahami isi firman Tuhan, nanti kita jadi salah untuk mengimani Tuhan Yesus itu. Maka karya Allah bagi kita untuk memahami firman Tuhan itu, kita menghadirkan kasih Tuhan itu supaya lebih mempercayai bahwa Tuhan itu sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Begitu juga karya kasih-Nya dalam diri kita. Setiap perayaan Natal, kita selalu diuji dengan iman kita. Semakin mendekati Natal, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita mengasihi Tuhan, semakin banyak godaan, semakin banyak tantangan, semakin banyak ancaman yang datang dalam kehidupan kita. Baik dari keluarga, baik dari dalam diri kita sendiri, baik dari anak-anak, bahkan baik dari tantangan luar, di mana begitu banyaknya saat ini gereja mengalami intoleransi beragama.
Betapa menakutkan kehadiran Yesus itu di dunia ini bagi sekelompok paham radikal. Ketika mendekati Natal, mereka selalu menyuarakan untuk terjadinya kekerasan dalam kebebasan beribadah. Padahal kita tidak pernah mengajarkan atas nama Tuhan kita menunjukkan ketidakhormatan kita kepada agama yang lain. Kita selalu mengatakan, kasihilah musuhmu seperti dirimu sendiri. Betapa dahsyatnya tantangan iman kita itu. Maka setiap orang Kristen yang sudah mempercayai Yesus Kristus, kehidupannya dijamin dalam hadirat Juru Selamat Mesias yang lahir hari ini. Maka jika ada saudara kita mengatakan hal yang tidak mungkin, Yesus kalian itu lahir dari Roh Kudus tanpa ada hubungan suami istri, karya kebesaran Tuhan itu tidak bisa kita memakai logika. Tetapi di dalamnya ada kemahakuasaan Allah yang begitu dahsyatnya. Maka kita saat ini dipanggil untuk disensus penduduk. Kalau dikatakan sensus penduduk, menghitung berapakah jumlah bangsa Indonesia, berapakah penganut bangsa Indonesia dalam paham ajaran kekristenan. Maka sensus Kaisar Agustus yang menggerakkan Yusuf dan Maria supaya mendaftarkan diri, Maria yang mengandung dari Roh Kudus akan melahirkan Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kita. Itu bagian dari rencana Allah untuk menggenapi nubuat kelahiran Mesias itu di Bethlehem. Ini menunjukkan Tuhan memegang kendali kehidupan kita, bahwa peristiwa dunia yang saat ini yang sangat menakutkan bagi kepercayaan yang lain, bahwa Yesus itu anak Allah, memilih hidup sederhana, memilih hidup yang jauh dari kemegahan. Mari kita bayangkan Yesus, Raja dari segala raja, akhirnya dia menunjukkan kesederhanaan. Dia lahir di kandang domba, di palungan, dibungkus dalam lampin, dibaringkan di tempat palungan, tempat makanan ternak. Hal yang paling sederhana di tengah-tengah kehidupan kerendahan hati yang sangat ekstrim. Raja dari segala raja, tetapi dia merendahkan hatinya, merendahkan dirinya untuk mengangkat kemuliaan sejati bagi Bapa Allah yang ada di surga. Itu adalah karya Allah dalam kehidupan umat percaya. Bapak Ibu, anak-anak kami, remaja anak Poso Pulung, kalau dikatakan tidak ada tempat di penginapan, tidak ada rumah sakit yang mewah, tidak ada rumah sakit VIP, tidak ada rumah sakit dengan dokter pribadi, tetapi di dalam kandang domba di palungan, tidak ada tempat di penginapan, tidak ada ruang tamu, tidak ada kemegahan, di dalamnya hanya kehinaan, tetapi dia begitu merendahkan dirinya untuk memanggil kita. Adakah ruang untuk kelahiran Yesus Kristus di dalam hati kita? Itu adalah kesederhanaan yang membuat kita tidak sibuk lagi untuk mencari kemegahan, tidak sibuk lagi untuk mencari kemewahan. Bagaimana kita saat ini merayakan Natal bersama-sama dengan kesederhanaan, tetapi menghadirkan rasa empati
seiman banyak mengalami intoleransi beragama di tengah-tengah Pulau Jawa. Saudara kita seiman banyak mengalami bencana alam di Tapanuli Raya, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, dan di Aceh. Maka perayaan Natal harus dengan kesederhanaan, dipanggil dengan sederhana meneladani Yesus untuk hidup yang sesungguhnya. Kesederhanaan yang di dalamnya dipenuhi dengan kasih sayang, yang di dalamnya dipenuhi dengan pelayanan tanpa pamrih, yang di dalamnya ada ketaatan beribadah, yang di dalamnya ada sifat untuk dikalahkan, yaitu sifat kesombongan, keegoisan, kemarahan, dendam. Itu harus dihilangkan di Natal ini. Maka kita dipanggil bertransformasi merayakan Natal ini. Kalau Yesus, Raja dari segala raja, Anak Allah yang maha tinggi, boleh bertransformasi. Dia lahir di palungan dengan kesederhanaan, di tempat yang Tuhan kuduskan. Yesus itu bisa membentuk kita dengan selalu mengucap syukur dan memberikan hati kita untuk memuliakan namanya. Selamat merayakan Natal. Nanti kita bersama-sama selesai ibadah di bahasa Indonesia ini, kita tunggu dengan kondusif, dengan damai, yang bisa menerima perjamuan kudus di ibadah bahasa Batak nanti. Mereka yang sudah menyaksikan iman, namun maka tidak kon haporseau. Bagi yang belum menyaksikan iman, dimohon untuk tidak boleh mengikuti perjamuan kudus. Selamat merayakan Natal. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk perayaan Natal kami pada tahun ini. Kami merayakannya dengan kesederhanaan, keteladanan, kerendahan hati. Betapa kami Tuhan merindukan kehadiran-Mu setiap saat, memberikan kami damai sejahtera, supaya kami Tuhan boleh Tuhan mampukan, memaafkan, mengampuni saudara-saudara kami yang memiliki paham radikal intoleransi beragama. Banyaknya saat ini gereja yang tidak bisa menerima kebebasan beribadah. Ya Tuhan, Engkau yang menguatkan mereka, supaya kami dengan semangat sukacita boleh merayakan Natal dalam cinta kasih Tuhan. Engkau juga menghiburkan saudara-saudara kami Tuhan yang mengalami bencana alam di Tapanuli Raya, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, dan di Aceh. Biarlah Tuhan Engkau memeluk mereka, menggantikan duka cita yang mendalam. Engkau hiburkan mereka. Biarlah Tuhan sukacita Natal boleh mereka rayakan dengan menyerahkan seluruh hidup mereka ke dalam tangan-Mu. Ketika bangsa Indonesia ini menerima banyak bencana alam, biarlah itu Tuhan peringatan bagi kami, supaya kami semakin menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami Tuhan semakin saling mengasihi dan saling menghargai di antara sesama umat beragama.
Tuhan Yesus, apa yang menjadi kehilangan mereka melalui bencana alam itu, Engkau gantikan Tuhan dengan kekayaan-Mu yang berlimpah. Ajari kami selalu mengingat mereka dalam doa. Engkau hiburkan mereka, Engkau luputkan mereka dari segala mara bahaya. Cinta kasih-Mu Tuhan memelihara kehidupan mereka. Begitu juga saudara kami yang mengalami intoleransi beragama. Banyaknya saudara-saudara kami yang tidak menerima kehadiran gereja di tengah-tengah bangsa Indonesia ini. Biarlah kami boleh hidup berdampingan, menjalin kerukunan umat beragama. Ajari kami Tuhan mengampuni, memaafkan, sekalipun itu saling melukai. Tapi kami rindu Tuhan turun langsung melawat, memberikan penghiburan. Mari Engkau berikan hikmat bagi pemerintah kami supaya menegakkan kebenaran dan keadilan, kebebasan beribadah sesama umat beragama, saling menghargai, saling menghormati. Terima kasih Tuhan Yesus. Izinkan kami melewati tahun 2025 ini dengan cinta kasih-Mu. Ampuni kami dari banyak dosa kami. Ampuni kami dari banyak kesalahan. Ampuni kami dari banyak kejahatan. Biarlah Tuhan pengampunan dari sorga Engkau limpahkan bagi kami. Hantarkan kami Tuhan menghitung hari-hari kami sampai di tahun baru 2026 yang akan datang. Kami percaya bersama Tuhan kami dimampukan kuat menjalani hidup ini, kuat melayani, dan tetap teguh beribadah, taat beribadah. Pemilik kehidupan kami yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kelahiran-Mu, juru selamat kami, jaminan kehidupan kami. Lahirlah Tuhan dalam hati kami, mencurahkan kasih sayang-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terimalah doa kami. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan kita. Amin.
persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah yang Maha Kekal, tidak berawal dan tidak berakhir, kami puji Engkau atas penggenapan kehendak-Mu yang direncanakan sebelum dunia ini diciptakan. Kuasa iblis tidak mampu menghalangi rencana-Mu. Kehendak-Mu yang kudus tidak terhalang oleh dosa kami, sebab kasih-Mu besar dan tidak terselami. Oleh karena itu kami mengucap syukur kepadamu atas penggenapan rencana-Mu dengan mengutus Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, supaya kami dapat dibebaskan dari dosa, dari maut, dari hukuman, sehingga kami berhenti berbuat dosa. Karena itu kasihanilah kami, dan bawalah kami kepada anak-Mu Yesus Kristus. Jadikan kami menjadi korban persembahan baginya, sebagai upah pengorbanannya dalam penderitaan dan kesengsaraannya yang membebaskan kami, agar kami menjadi miliknya dan Dia menjadi milik kami. Ingatkanlah kami jemaat-Mu pada hari ini, supaya mereka menyadari kebesaran-Mu dan kehadiran anak-Mu Yesus Kristus menjadi manusia untuk menyelamatkan kami yang berdosa. Ingatkan juga hamba-hamba-Mu agar memberitakan Injil kerajaan-Mu kepada setiap orang, bahwa kemuliaan-Mu telah dinyatakan dan damai sejahtera hanyalah daripada-Mu. Bukakanlah pintu bagi orang penyembah berhala yang belum mengenal nama-Mu, agar mereka juga datang menerima Tuhan kami, Yesus Kristus. Kuasailah raja-raja dengan para pembantunya, agar mereka menyadari bahwa Engkau telah mengutus seorang raja dari segala raja, Tuhan dari segala tuan, dari segala yang kekal selama-lamanya. Berilah kekuatan bagi mereka yang di dalam pencobaan. Hiburkanlah mereka yang dalam kesusahan, dan lepaskanlah mereka yang tersesat, serta lindungilah mereka yang dianiaya karena nama-Mu. Sertai dan berkatilah kami sekalian, baik orang tua maupun anak-anak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat Natal bagi kita.